membentuk iman kita semakin percaya kepadanya, sehingga perbuatan iman menjadi suatu contoh yang hidup di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu diambil dari Roma 4 ayat 18 sampai 25, kita akan membacanya bergantian. Roma 4 ayat 18 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan, di ayat 18, ayat pertama di perikop ini untuk khotbah kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Apa yang dimaksudkan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap? Karena secara logika memang tidak ada lagi dasar untuk berharap memiliki keturunan. Karena Abraham sudah mencapai usianya yang ratusan tahun. Demikian juga istrinya yang sudah sangat tua. Jadi secara logika tidak ada lagi alasan untuk Abraham bisa berharap. Itu yang dimaksudkan. Namun ternyata Abraham tetap percaya, tetap berharap. Karena apa? Karena dia punya iman. Jadi karena iman, seseorang itu kehidupannya tetap di dalam optimisme. Sehingga orang Kristiani harusnya tidak pernah berhenti berharap. Ya. Oleh karena itu harusnya orang Kristiani tidak pernah berputus asa. Karena tidak ada pun dasar untuk berharap secara logis. Tetapi dengan iman kita selalu memiliki pengharapan. Pun memang misalnya jawaban dari berbagai doa kita tahu tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Alkitab mengajarkan kepada kita jawaban-jawaban dalam doa itu bisa berbeda. Ya, bisa ya directly langsung, bisa tunggu dulu, iya tapi sabarlah dulu, atau Tuhan berkata tidak tapi bukan berarti habislah hidup kita. Tetapi dalam tidak itu pun Tuhan punya maksud. Seperti Paulus, Tuhan bilang tidak usahlah kau sembuh dari penyakitmu. Tapi dalam penyakitmu itu aku tetap mau menunjukkan kuasaku gitu ya. Kita masih ingat kisah Paulus yang minta terus dalam doanya, doa syafaatnya, Tuhan ambillah duri dalam dagingku ini. Jadi tidak itu pun jangan langsung kita anggap bahwa kita tidak punya Tuhan. Tapi kita mencari Tuhan punya maksud apa dalam tidak terpenuhinya keinginan kita. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman hari ini mau mengarahkan kita kepada
penebalan iman yang sungguh-sungguh. Ya, kalau saya tanya kepada kita, sudah berapa persenkah iman kita? Bisakah kita jawab? Dalam firman Tuhan, ya, Yesus pernah dengan perumpamaan, memang ada yang imannya ada 30%, ada sekian puluh persen, ya 50 apa berapa begitu. Ada yang kemudian 100. Ternyata iman itu pun memang ada pertumbuhannya. Kalau ditanya pada kita saat ini, berapa persen iman kita kepada Tuhan? Sudahkah 100? Atau kita sedang menuju kepada 100? Atau kita mau berdalih, inang gak ada yang sempurna. Ya, tapi ingat Yesus juga berkata gitu ya, bahwa kita harus menuju pada kesempurnaan, sempurna seperti Bapaknya, kan gitu kan? Nah, jadi jangan kemudian menjadi dalih untuk tidak terus mengembangkan diri, apalagi memperkuat iman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bisa belajar karena Paulus juga mengajar kepada jemaat Roma melalui kisah Abraham yang punya iman begitu kuat. Tetapi menariknya begini, kita akan berkata atau kita suka cerita Abraham karena kita tahu, kan gitu. Kita sudah yang mempunyai Alkitab dan sudah baca, atau kita sudah sering dengar firman Tuhan tentang Abraham melalui pengajaran sekolah minggu dari kecil. Kita tahu bahwa kisah Abraham itu akhirnya happy ending. Ya, kita suka, sama sukanya kita dengan cerita Ayub. Ayub itu juga akhirnya kan happy ending, bahkan berkali lipat dari yang dia dulu kehilangan. Akhirnya dia dapatkan. Tetapi pertanyaannya adalah, kalaulah kita yang masuk di dalam kisah itu, sukakah kita? Karena yang menjalani adalah mereka nggak tahu ketika mereka menjalani kisahnya akan happy ending. Ketika mereka menjalani tentu mereka bergumul. Abraham itu berpuluh-puluh tahun dia harus menunggu sehingga dia punya keturunan. Endingnya memang punya, tapi dalam penantian itu gimana? Kita suka kisah Ayub, wah Ayub hebat, Ayub begini, Ayub begitu. Tapi kalau kita yang jadi Ayubnya mau enggak? Banyak kehilangan, tersakiti, disudutkan dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan, maka orang-orang Kristen biasanya suka dengar cerita kesaksian orang lain. Ini kisah Abraham, kisah Ayub dan yang lain itu juga kan kesaksian. Kesaksian orang yang bertahan dengan imannya. Kita suka sekali misalnya mungkin ikut KKR, dengar seseorang dengan kesaksiannya yang spektakuler. Kita suka yang spektakulernya Bapak Ibu, saudara-saudari. Tapi tahukah kita bahwa bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah prosesnya. Kita belajar dari kisah Abraham dan kisah Ayub, bahwa ternyata orang yang akan diperkuat imannya, orang yang imannya mau dibentuk, ternyata itu adalah orang yang ujian kehidupannya banyak dan besar. Benar apa benar? Ya, luar biasa ujian kepada Abraham. Berpuluh tahun dia harus menunggu. Dalam Alkitab kita bisa baca, misalnya kita tadi epistel buka di pasal 17. Tuhan udah janjikan. Sebelumnya di pasal sebelumnya juga sudah. Kita tinggal baca, buka lembar per lembar sudah sampai kita kepada cerita Abraham punya keturunan. Kan segampang dan secepat itu. Tapi kalau kita yang menjalaninya gimana? Berpuluh tahun. Barangkali Bapak Ibu keluarga Kristiani yang saat ini atau yang pernah juga mengalami pergumulan lama menantikan keturunan bisa merasakan lebih lagi kisah Abraham ini. Saya menunggu keturunan itu sekitar 2,5 tahun. Ada yang mungkin sekitar 5 tahun. Ada yang mungkin sekitar 10 tahun dan bermacam-macam lainnya. Ya, jadi nggak semudah itu. Kita nggak tahu tahun depan, tahun berikutnya, 5 tahun kemudian. Kalau kita tahu, kita mah tenang-tenang aja kan gitu ya.
Begitulah kita baca kisah Abraham ini. Kita baca bagus-bagus karena kita nggak merasakan langsung berpuluh-puluh tahun lamanya, lebih dari 20 tahun. Maka itu tidak salah Abraham disebut bapak orang percaya. Karena dalam penantiannya dia tetap percaya kepada Tuhan. Ayub juga luar biasa imannya. Karena dalam keadaannya yang dirundung banyak masalah, dirundung banyak kehilangan, uji kehidupannya luar biasa kuat, malah disitulah Ayub menemukan Tuhannya. Ya, Ayub 42, kalau nggak salah pasal 6, Ayub berkata, dari orang saja aku dengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sudah melihat sendiri. Maksud Ayub apa? Ayub itu hanya dengar Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Tetapi secara lebih lagi personal pribadi dia dengan Tuhan itu enggak ada. Ya, dia hanya dengar dan percaya, hebat juga, bagus ya. Banyak orang udah dengar pun enggak percaya juga, gitu ya. Ayub dengar dan dia percaya, tapi dia semakin tahu siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan ketika malah ujian kehidupannya luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernahkah kita memiliki atau bertemu atau connect dengan Tuhan secara personal karena beban hidup? Harusnya ya. Tuhan izinkan banyak penderitaan, Tuhan izinkan banyak ujian. Karena memang Tuhan mau membentuk iman kita lebih lagi. Supaya lebih percaya lagi kepadanya. Percaya enggak kalau hidup kita baik-baik aja, memang kita akan ya ngomong kita percaya Tuhan, tapi terasanya itu kurang. Contoh, kalau masih ada uang di tangan, masih ada di saldo, masih bisa kiris, ya enggak? Enggak mungkin lah kita ini ketakutan, ya kan? Kan begitu? Tapi kalau kita udah enggak punya apa-apa, kalau kita mau anak kita atau siapapun gitu ya dalam suatu instansi atau apapun yang kita inginkan, kalau kita punya orang besar di dalamnya, kita akan tenang, ada orang dalam. Nggak terlalu pusing, nggak terlalu ketakutan. Tapi kalau hidup kita udah hopeless, nggak berdaya, nggak punya uang, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, pasti doanya makin kencang. Karena nggak tahu lagi minta tolong kepada siapa. Jadi kalau dalam kadang hidup ini penuh ujian, bersyukurlah. Karena Tuhan mau membentuk kita dan kita mau Tuhan ada kedekatan personal. Jadi seperti Ayub, ya kan? Imannya lebih tumbuh lagi. Ya, jadi kita mungkin sering dengar khotbah, tapi kalau nggak ada ujian kehidupan, barangkali kita akan bilang ya iya aja, gitu ya. Karena dalam Ibrani 12 juga dikatakan demikian. Coba kita buka. Ibrani 12, saya bacakan saja ya, ayat 7 sampai ayat selanjutnya nanti saya stop di mana saya pikir lebih baik untuk stop. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Saya ulang, karena masih banyak suara yang buka-buka ya. Memang Ibrani ini orang agak susah cari ya. Susah, Ibrani, Yakub itu di atas sama Inang. Kalau Alkitab kita mirip-mirip. Perjanjian baru yang bagian keduanya itu ya. Kalau Matius kan di atas bagian pertama. Nah Ibrani itu bagian yang kedua atasnya lah. Nggak dapet? Baik, saya baca. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang
tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi banyak contoh ya, orang-orang yang diuji Tuhan itu ganjaran hidupnya luar biasa. Ya. Supaya kita jangan jadi anak gampangan. Ya. Berarti kalau banyak masalah makin bersuka cita. Amin? Benar. Mulai sekarang kita doa supaya makin banyak masalah. Nah persoalannya kita nggak rela kan? Kan begitu kan? Kita baca Alkitab ini suka, sama seperti saya bilang tadi, baca kisah Abraham kita suka. Tapi kalau memang itu yang kita alami, berontak kita. Tuhan udah bilang, memang kalau mau menjadi anak Tuhan, memang akan banyak ujiannya, ganjarannya. Karena Tuhan mau membentuk kita, memang ketika itu terjadi banyak duka cita. Enggak mungkin kita bersuka cita ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan janjikan, kalau kau mampu bertekun di dalamnya, di situ Tuhan akan semakin memberkatimu. Karena Tuhan tentu mau melihat dari mana kamu bisa tahu, atau dari mana Tuhan bisa melihat ketebalan dan kesungguhan imanmu. Ya kalau semua sedang baik-baik saja ya kita gampang-gampang saja memberi ya kan. Kalau kita nggak punya masalah ya kita tentu happy-happy saja ya. Maka bicara soal iman memang kita bicara tentang tantangan. Ya, kita itu ditantang untuk menjadi orang beriman, ditantang. Gimana nggak ditantang firman Tuhan? Kalau kau memberi bukan makin kekurangan. Benar kan firman Tuhan kan? Kalau kau makin memberi, kau bukan makin kekurangan. Di mana logisnya? Lo kita punya uang 1 juta, kita kasih 100.000, kurang nggak uang kita? Ya kuranglah 900 jadinya. Tapi Tuhan mau bicara bukan soal nominalnya begitu. Kau akan lihat, kau akan tetap tercukupi, tapi kau berilah yang bagus gitu ya. Bukan karena memberi yang aneh-aneh ya. Bukan untuk hambur-hamburkan gitu. Jadi ketika kita dengan iman memberi sesuatu, kita percaya bahwa kita tidak akan menjadi kekurangan. Tadi saya agak singgung sedikit yang dipaparkan Amang sekretaris yang baru, ya kan? Tentang bakti bulanan. Karena ini juga menjadi masalah pelik di hampir semua gereja-gereja kesukuan seperti kita. Ya. Kita punya tanggung jawab. Nah, kenapa kita tidak mau memberi? Jangan dibilang untuk pendeta enggak aman ya Bang Inang, gaji kami sudah tersentralisasi. Gitu ya. Nah, ini soal iman. Saya pernah ada teman, bukan teman lah, kenalan ya. Dia seorang penjahit. Dia cerita, kami dari keluarga susah. Tapi ibu saya mengajarkan dari kesusahannya tentang iman. Ibunya melakukan begini, karena enggak punya banyak uang. Jadi dia putar otak bagaimana tetap kewajibannya kepada gerejanya. Karena dia percaya Tuhan yang memberi berkat. Ini bicara iman ya. Maka ibunya lakukan apa? Karena bukan orang yang berada. Dan bukan orang yang menengah. Betul-betul sulit. Tapi ibunya mau bertanggung jawab dengan imannya. Maka ibunya ajarkan apa? Setiap dia mau menampi beras ya, menakar beras. Mungkin 1, 2 begitu. Ketika dia masukkan, dia ambil sejumput. Setiap mau masak, ambil sejumput, simpan. Ambil besok begitu, simpan. Akhir bulan itu dia tukarkan, dia jual. Dan itulah tanggung jawabnya kepada gereja. Kalau punya iman. Kalau kita punya iman, kita enggak punya alasan. Amin? Ya dong. Kalau kita punya iman, kita enggak punya alasan. Tapi kalau kita enggak punya iman, tentu kita banyak alasan. Nah, iman itu menantang. Tapi kita dilatih. Saya punya kenalan teman di luar negeri. Ya, dia menikah dengan orang Jerman. Dia berkata, di kami itu memang ya udah malas lah kalau ke gereja, apalagi kalau pagi-pagi sekali. Karena kita bicara tadi gereja kita juga makin dipercepat masuknya pagi jadi jam 7. Saya agak
wow hebat juga ya jam 7. Saya jadi ingat kisah teman saya itu ketika kami ketemu. Saya tanya, kalau di Jerman gimana? Ya udah mulai males lah, karena apa? Kan kami dingin, apalagi kalau musim dingin ya, atau winter ya. Kami dingin, jadi udah kerja terus, ya kan? Jadi malas bangun pagi. Secara logis kita bisa terima itu, ya kan? Secara logis kita bisa terima itu. Oh iyalah udah capek. Dari Senin sampai Sabtu misalnya, atau pagi-pagi dengan cuaca yang dingin dan lain sebagainya, maka kita akan memaklumi kemalasan itu. Tetapi kalau dia orang beriman, dia tidak akan punya banyak alasan, dia akan datang. Kenapa tetap datang? Ya karena aku percaya bahwa aku masih Tuhan berikan kehidupan, kesehatan, itu karena kedaulatan Tuhan, karena izin Tuhan. Jadi kenapa aku sulit sekali datang ke gereja misalnya, iya kan? Ini makanya kita bicara iman, bukan bicara tentang hanya semata logika. Walau saya berkata jangan juga matikan logika kita. Ini persoalan bagaimanalah menyeimbangkannya. Karena banyak juga orang-orang yang karena terlalu beriman kehilangan logikanya. Makanya membunuh pun dia mau, iya kan? Karena iman katanya, padahal imannya udah salah. Jadi tapi juga jangan kehilangan iman karena semuanya mau pakai logika. Jadi iman itulah yang membenarkan kita. Maka kita bisa melakukan banyak perkara yang baik sekalipun secara logis, secara ekonomis enggak ada menguntungkannya. Tidak ada menguntungkannya. Karena itu kita bicara tentang haporsiaon, iman. Kalau bicara soal iman, ngapain Amang Inang ini mau jadi pekerja pelayan di gereja? Kalau kami misalnya kami full timer, para panatua, majelis, seksi-seksi dan lain sebagainya, habis waktu, tenaga dan lain sebagainya, ngapain datang ke gereja? Nggak ada keuntungan, tapi kenapa mau? Ya kita percaya bahwa itu karena digerakkan oleh iman. Samalah seperti kita yang mau datang beribadah hari Minggu, kan gitu ya. Wah ini hari Minggu, hari kosong, hari Bapak, Ibu, anak free. Ngapain datang ke gereja? Udah lebih enak jalan-jalan. Kan gitu ya, kalau kita bicara bahasa logika. Maka iman adalah cara kita merespon kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kekristenan kita tidak mengenal istilah pahala. Ya. Jadi kita melakukan kebaikan-kebaikan itu harusnya didorong karena iman kita. Jadi kita bukan melakukan sesuatu karena mau mendapat pahala. Aku mau rajin gereja biar pahalaku jadi 10, jadi 100. Gak ada teologi Kristiani begitu ya, Amang Inang ya. Gak ada soal hitung, pahalamu berapa, dosamu berapa, baru kau masuk kemana. Ya, kita gak menganut itu. Kita lakukan sesuatu dengan baik karena harusnya didorong dasar iman, bukan karena mau ngejar pahala. Karena kalau kita mau tentang pahala, timbang-timbang pahala dan dosa, udah repot nanti hitung-hitungannya. Ya kan? Kita pun gak bisa ngitung lagi. Udah berapa kebalikan kita, udah berapa dosa kita. Masuk gak aku ke kerajaan sorga? Jadi bingung kan? Kalau lah pahala kita 50, atau pahala kita 49, dosa kita 51, amang tanggung naya teh. Oh tik naya saboy masuk tu surga, macam betul. Masa Tuhan kita prinsipnya begitu? Ya kan, tanggung banget lah gara-gara 1 poin lagi ya kan. 1 poin lagi tapi itu pun berimbang kan, 50-50. Di mana kakek kita ke neraka, di mana kakek kita di surga ya kan. Saat kiri di neraka, kanan di surga, macam mana? Kan gak bener lah ya. Jadi bukan begitu. Loh jadi kalau begitu Inang ngapain kita berbuat baik? Ya respon iman kita. Kalau kita orang beriman harusnya kita berbuat baik bukan diajari. Atau karena iming-iming surga, berbuatlah baik karena kau sudah beriman kepada Kristusmu. Bahwa Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik, maka aku lakukanlah yang baik ini. Kan gitu ya. Yang selanjutnya kita mau bicara tentang iman dan keyakinan ini. Lihatlah bahwa iman itu sekalipun kita beriman, kita bukan mau dijanjikan semuanya akan baik-baik saja. Maka kehidupan kita harusnya tidak pernah tergoncang oleh karena hal apapun. Ya. Karena banyak juga orang
mendasari kehidupan beragama, saya bilang beragama ya, mendasari kehidupan beragamanya karena pemahaman imannya yang salah. Jadi karena semua mulus dia mau melayani. Ketika enggak sesuai yang dia harapkan, dia mundur, dia mandele dan lain, atau menjadi pembuat onar malah. Ya, jadi lakukanlah sesuatu itu karena engkau merespon, bukan karena ini dan itu. Dan kita harus bisa dong mulai mengevaluasi sudah seberapa tebal iman kita. Bukan mau sombong rohani ya, kita kemudian mau mengatakan, oh imanku sudah sekian persen gitu. Ini ya hati-hati kejebak. Ada orang mau gitu, aku udah saat teduh, aku udah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, so what? Terus kenapa? Gitu ya. Yakobus tadi ya, petunjuk hidup baru Yakobus 2 itu, kalau hanya iman tanpa perbuatan itu adalah sama saja dengan sia-sia, mati gitu ya, nggak ada harganya. Nah kita hati-hati. Jadi kalau kita bilang kita beriman, ya berdampaklah, bukan jadi sombong rohani. Gitu. Iman itu yang harus membentuk kita melihat, memframing kehidupan kita ini bagaimana. Apakah kita penuh dengan kekhawatiran, nggak bisa memberi gara-gara semua dikhawatirkan, nggak bisa berkorban karena semua udah pakai hitung-hitungan, ya melayani pun jadi hitung-hitungan, ya kita harus bisa menilai iman kita udah taraf berapa persen. Sekali lagi bukan sombong rohani. Paulus pun pernah menilai dirinya. Paulus bilang apa? Paulus bilang kira-kira perkataannya begini, kalau dari sudut banyaknya dia melayani, dia harusnya sudah bisa bermegah diri. Tapi dia nggak mau mendasarkan banyaknya pelayanan yang dia lakukan jadi dasar untuk dia bermegah diri. Sekalipun aku boleh bermegah diri, tapi oke lah aku bermegah diri, tapi nggak lama-lama, kata Paulus. Ya bolehlah kita sekali-sekali merasa senang ya, oh aku udah melakukan ini, wajar. Kita nggak langsung tutup bahwa terus nggak ada perasaan manusiawi kita. Ya bersukacita lah kan gitu ya. Oh bersukacita kita udah melayani. Udah ku selesaikan pekerjaan pelayananku dengan tuntas. Ada kepuasan, kebanggaan, tapi bukan kesombongan. Ya, sehingga Paulus bilang, tapi bukan itu dasarku untuk bermegah. Kalaupun aku senang karena aku tuntaskan pekerjaan pelayananku, ya aku senang gitu. Tapi bukan dasar untuk bermegah. Nah kita juga harus berkaca dalam kehidupan kita. Sudahkah karena iman kita mampu melakukan segala sesuatu, sekalipun gak dapat pujian, kan gitu ya. Sekalipun tidak bicara tentang keuntungan. Kalau didasari dengan iman, harusnya bisa. Ya. Atau kita berkaca lagi, sudah berapa persen keimananku kepada Tuhan, ya. Paulus tadi juga bisa menimbang, oh iya dia udah beriman, dia lakukan ini bukan karena mau ini itu. Ya kita juga harus bisa, ya udah berapa persen. Dengan aku terus bergumul dengan firman Tuhan, sudah berapa persen karena imanku aku makin berubah. Bapak Ibu jemaat Tuhan percayalah, kita ini punya karakter bawaan masing-masing, benar nggak? Apalagi kita yang punya darah Batak, berapa persen tingkat emosional kita? 101%? Ya? Iya kan? Tapi harusnya kalau makin banyak kita bergumul dengan firman Tuhan, sekalipun karakter itu memang bawaan lahir, tapi ada perubahan demi perubahan. Iman itu yang harusnya mendorong. Lah kalau kita berpuluh tahun beribadah, berpuluh-puluh tahun kita mendengar firman Tuhan, enggak ada perubahan karakter, enggak tahu lagi lah. Berarti iman kita sebenarnya bohong. Ya, kita hanya datang ke gereja menjadi pendengar tapi tidak diubahkan. Tidak ada dampak apapun dengan haporsiaon kita. Ya, kalau kita gampang sekali tersinggung, tapi karena bergumul terus dengan firman Tuhan, iman kita semakin diperkuat. Kita menjadi orang yang berhikmat, enggak gampang lagi tersinggung. Enggak gampang temperamen.
enggak menjadi orang yang egois, kita bisa nilai. Ya, latar belakang hidup orang tuh macam-macam. Ada yang karena didikan orang tua, udahlah anak paling kecil, dimanja, semua dipenuhin dan itu dan itu. Itu membentuk karakter enggak? Ya membentuk tentu, sampai nanti dia besar, susah itu. Pasti dia egois, karena selama ini apa-apa kakaknya disuruh ngalah. Itu pembentukan. Nah, yang dapat pasangan begini, ya sabarlah, panjang sabarlah ya. Iya kan? Ubahlah dia, bergumulah. Maka saya selalu bilang, memang pernikahan orang Kristen Batak itu banyak yang bertahan, betul? Susah cerai, jarang cerai. Tapi seringan karena apa? Ada satu orang yang bertahan makan hati sampai mati. Lo benar kan? Lah saya juga baru-baru ini dengar cerita begitu kok, teman saya pendeta ngalah karena apa? Malu bertengkar. Apalagi kalau kalian pendeta, bohamo lo nggak bertengkar hami doa mata. Udah langsung hambar jamita itu, iya kan? Makin tersudutlah dia, makin nggak berani dia mengalah. Ya kan begitu. Ya. Jadi harusnya nggak begitulah. Berpuluh tahun kita dengar firman Tuhan. Ya, harusnya kita makin diubahkan. Lah kalau nggak ada perubahan, nggak usah datang lagi lah ke gereja. Karena kita mengkeraskan hati, seperti Firaun kan. Firaun itu udah bukan cuma mendengar firman Tuhan, Firaun itu menyaksikan kuasa Tuhan di depan matanya. Gimana sih air itu berubah jadi darah? Ya, udah lihat sendiri ular dari tongkat jadi ular, berarti keras banget itu hatinya. Kita pun terlalu keras kalau kita nggak ada perubahan. Di rumah tangga pun terlalu keras, maunya menang sendiri. Ya, makanya kalau hati-hati, apalagi yang udah agak-agak kita 40 tahun ke atas, hati-hati, koreksi diri. Makin berubah apa enggak? Takutnya nanti orang bilang, dangmu bayi. Bawa nona mate do karakter nai. Ngeri ya. Jadi ketika nanti orang melayat, orang bilang gini, amangon nabur judoon, alai sada pedang adong singoton sianon. Kan udah rusak ya. Burju alai dang adong singoton. Ya gak ada perubahan, gimana dong? Ya, terus kita lihat istrinya nggak nangis atau suaminya nggak nangis. Barangkali berkata, untung mahatop. Mau lelam leleng. Lam tertekan batinau. Hati-hati loh, kan ada kita lihat, apalagi Ina ya, Ina Mabalu, udah pergi pasangannya malah makin mok-mok dia. Bener kan? Ini fakta loh, fakta. Kenapa kita bilang itu? Ya memang dia dari dulu tertekan dibuat pasangannya. Jadi untuk apa kita hidup, tapi nggak ada memberikan kesan yang ingatan yang baik lah. Harus ada perubahan lah. Makin ada berkurang temperamental kita, ya kan? Keegoisan kita dan lain sebagainya. Itulah orang beriman, orang yang mau diubahkan. Jadi bukan hanya orang yang mau bergereja, bukan hanya orang yang mau beribadah. Abraham dibenarkan karena imannya. Imannya yang membuat dia mampu menjalani kehidupan pahit dan manisnya. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kita saat ini, tentu semua ada lika-liku hidupnya. Saya nggak tahu Amang Inang yang datang hari ini, apakah datang dengan membawa beban-beban berat. Nah, kami tidak tahu. Kita bisa saja bersolek, pakaian baik, lengkap, rapi, tapi sebenarnya ada beban yang besar. Ya, pergumulan yang luar biasa, ketakutan yang tidak ada habisnya. Tapi kita mau bicara tentang iman dan kita mau percaya. Ya. Karena bukan satu dua orang. Banyak sekali kehidupan orang yang diubahkan, yang dimenangkan karena imannya. Dan itulah yang mau kita pegang. Karena perkataan itu di ayat yang ke-24. Kata 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau begitulah cara Tuhan dulu menempa Abraham, Ayub dan lain sebagainya, samanya itu. Begitu juga Tuhan
menempah kehidupan kita. Jadi jangan berputus asa, optimis selalu dalam kehidupan kita. Kita ini macam-macam, beda-beda, waktunya pun beda-beda. Hari ini bisa si A yang bergumul, si B yang banyak untung. Tahun depan bisa beda lagi. 5 tahun depan bisa beda lagi. Jadi sudah pasti itu hidup kita itu enggak selamanya mulus. Dan jangan cepat cemburu dengan kehidupan orang. Ya. Seolah-olah kita lihat baik-baik saja. Saya pendeta. Orang banyak curhat dong. Gitu ya. Jadi saya tahu lika-liku kehidupan jemaat saya. Orang akan nilai hidupnya, oh mulus semua. Kita enggak tahu. Kami yang tahu karena kami jadi teman curhat misalnya. Jadi kita nggak tahu pergumulan orang itu macam-macam. Jangan nilai kehidupan orang untuk membuat kita jadi down. Ya. Sekarang ini zaman teknologi, Instagram, semua foto-foto, Facebook. Jangan kita lihat, oh mantap ya, pergi jalan-jalan kita cemburu. Kalian nggak tahu nggak? Sejam sesudah foto-foto itu marbadai loh orang itu. Tapi tampilannya indah gitu. Udahlah, hidup ini begitu berwarna. Jangan suntuk kita gara-gara orang lain berhappy-happy. SMS, senang melihat susah, susah melihat senang. Jangan. Udah begitu Tuhan tempa kita semua. Beda-beda waktunya. Kalau kita sekarang dapat banyak ujian, bilang makasih Tuhan. Tapi kuatkan aku Tuhan. Ya kan? Makasih Tuhan tapi kuatkan aku. Supaya karena iman aku memenangkan perkara hidupku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami belajar hari ini dari iman Abraham. Kami bersyukur bahwa kami boleh tahu iman tidak terbentuk begitu saja, tapi terkadang Tuhan berikan ujian untuk menantang iman kami, dan kami juga bisa belajar dan melihat sudah seberapa tebal iman kami kepadamu. Tuhan berkatilah kami selalu, sehingga iman kami semakin bertambah dan bertambah. Dan kami boleh melihat banyaknya perubahan dalam hidup kami, karena iman kami. Kiranya Tuhan mampukan kami, khususnya dalam menjalani lika-liku kehidupan ini, yang corak warnanya sangat beragam. Bisa senang, susah, tawa dan tangis, yang mungkin kami menuainya di hari-hari yang berbeda-beda, tapi semua akan mendapatkan waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Ketika kami bersuka cita, kuatkan kami Tuhan agar kami tidak terlena, dan ketika kami berduka cita, kuatkan kami Tuhan dengan iman kami, sehingga kami juga tidak berputus asa. Terima kasih Bapa, melalui Yesus Putramu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.